Ada tamu tak terdaftar di 3 hotel mewah di Austria dan Swiss. Musim semi 2015, di sebuah kamar hotel tepi danau, seorang teknisi menatap layarnya dan menyadari sesuatu yang seharusnya tak ada di sana sedang mendengarkan. Sesuatu yang tak kasat mata itu menyadap lift, telepon, dan mikrofon di ruang-ruang tempat masa depan sebuah bangsa sedang dirundingkan. Negosiasi tingkat tinggi soal program nuklir Iran, salah satu perundingan paling terjaga di planet ini. Namun siapa yang sanggup menyusup sejauh itu? Dan bagaimana sebuah negara sekecil ujung jari di peta bisa menjelma jadi satu dari 5 kekuatan siber terkemuka dunia? Apakah ini kejeniusan intelijen atau paranoia yang tumbuh jadi senjata? Mari kita menyelami unit 8200 lebih dalam. Perusahaan keamanan siber yang menemukannya mendapati malware atau perangkat lunak berbahaya yang dirancang menyusup dan mengendalikan sistem yang luar biasa serbaguna. Ia bisa menyadap saluran telepon, mengoperasikan mikrofon 2 arah, lift, hingga sistem alarm hotel. Siapa dalangnya? Secara teori, perangkat itu bisa memata-matai Iran, tetapi juga Amerika dan para mitra perundingannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding 3 hotel itu? Mengapa negara kecil yang merasa terkepung membangun kekuatan sebesar ini? Dan berapa harganya? Benarkah ini pertahanan diri atau justru sesuatu yang lain? Dan bersama Ruang Makro, mari kita telusuri lebih jauh. Sebab, untuk memahami tamu tak terdaftar itu, kita perlu kembali ke awal 1950-an. Ke sebuah doktrin negara terkepung, yang dari kebutuhan bertahan hidup, akan tumbuh menjadi salah satu mesin intelijen paling ditakuti di dunia. Untuk memahami bagaimana sebuah operasi penyadapan bisa terungkap, kita perlu masuk ke ruang teknis. Para analis mulai memantau komunikasi Israel dengan sangat cermat, dan tepat di sanalah anomali itu muncul. Amerika Serikat memang berbagi sebagian detail negosiasi dengan sekutunya, namun tidak semuanya. Di titik inilah kejanggalan terbaca. Dalam rujukan detail negosiasi itu, tampak bahwa Gedung Putih tahu informasi tersebut tidak pernah mereka berikan. Alat yang mendasari pola tadi diduga bernama Duku 2.0, sepotong malware yang, sesuai definisinya, menyusup diam-diam untuk mencuri data. Menurut laporan Kaspersky Lab, ia menjangkiti 3 hotel mewah yang persis menjadi tuan rumah perundingan nuklir Iran pada musim semi 2015. Kisah keterkaitan Duku dengan Israel pertama diungkap Adam Entus dan Dani Yadron di The Wall Street Journal 10 Juni 2015. Para ahli yang menganalisisnya dan para pejabat Amerika Serikat, baik yang menjabat maupun mantan, meyakini alat ini dipakai untuk spionase terbesarnya. Dan di titik inilah ketegangan itu mengendap. Pemerintah Amerika Serikat menggelontorkan dana amat besar untuk militer dan intelijen Israel. Namun sekutu itu tetap begitu agresif menyadap. Bila uang mengalir ke satu arah dan spionase ke arah sebaliknya, apa yang benar-benar menopang aliansi ini? Sejak pembentukan negara itu pada 1948, Amerika Serikat telah menyalurkan sekitar 120 miliar dolar bantuan, sebagian besar militer. Namun, angka itu saja tak cukup menjelaskan bagaimana negara sekecil ini menjelma menjadi kekuatan siber global. Untuk memahaminya, kita perlu menengok kembali era yang tadi disinggung, ketika sebuah negara yang merasa terkepung mulai membangun unit penyadap sinyal, cikal bakal yang sejak 1952 berkembang menjadi unit 8200, Satuan SIGINT atau intelijen sinyal, yaitu pengumpulan data dengan menyadap komunikasi elektronik di dalam militer mereka, Israel Defense Forces atau IDF. Namun teka-teki itu malah mengeras. Jika negara ini konon memata-matai sekutu terdekat sekaligus penyandang dana terbesarnya, apa makna bantuan miliaran dolar itu? Ronen Bergman, jurnalis investigatif senior Yediot Ahronot, akan membawa kita lebih jauh. Pola yang sama itu kembali muncul di sebuah rumah di pinggiran Tel Aviv. Di sanalah Ronen Bergman, koresponden senior harian Yediot Ahronot, duduk menjawab satu pertanyaan yang tak sepenuhnya bisa ia jawab. Ketika ditanya soal Duku 2.0, alat yang tadi kita bahas, jawabannya adalah keheningan yang terukur. Ia tak berurusan langsung dengan intelijen Israel maupun Amerika katanya, dan batas itu sengaja ia jaga. Sebab bila ia berurusan langsung katanya, ini akan menjadi wawancara terakhirnya. Pertemuan berikutnya akan berlangsung dengan jeruji atau kaca pemisah di antara mereka.
Di titik inilah batas antara yang tampak dan yang boleh diucapkan menjadi terlihat, dan pertanyaan yang lebih besar mulai menggantung. Ketika kita menanyakan Duku 2.0 kepada wartawan veteran itu, ia tidak akan pernah memberi jawaban lugas soal siapa yang menyadap siapa. Namun, ada satu nama yang selalu berbisik di belakangnya. Jika malware itu memang berasal dari Israel, banyak yang percaya ia lahir dari cabang intelijen sinyal militer bernama Unit 8200 atau Yehida Shmoneh Matayim, satuan SIGINT dari militer Israel. SIGINT, yaitu intelijen sinyal, pengumpulan informasi dengan menyadap komunikasi dan sinyal elektronik. Untuk memahami mengapa unit ini begitu dominan, kita perlu kembali ke akarnya, sebuah satuan yang didirikan pada 1952 ketika negara muda ini merasa dikepung dari segala arah. Kelebihan strukturalnya bekerja di ranah ini. Wajib militer berlaku bagi hampir seluruh warga Israel, sehingga unit 8200 dapat memilih dari ribuan remaja terbaik dan menawarkan mereka di usia 18 atau 19 tahun, sebuah permainan yang hanya bisa dimainkan di ruang ini. Permainan itu, menurut penuturan Bergman, adalah setidaknya 3 tahun pelatihan inovasi yang berkelanjutan untuk menghilangkan solusi yang menyelamatkan negara. Penerapannya bisa sangat cepat, karena kita perlu mendekripsi kode Iran, mengubah data terenkripsi kembali menjadi bentuk yang dapat dibaca, sebelum ancaman nuklir menjadi nyata. Meretas komputer seorang perencana serangan sebelum bom berikutnya meledak, itu tanggung jawab yang besar. Sekaligus, bagi seorang remaja, kegiatan paling memikat yang bisa mereka angankan, spionase. Namun urgensi yang membenarkan begitu banyak hal, ini menyimpan pertanyaan yang belum kita ajukan. Kemana sesungguhnya senjata itu diarahkan? Ada pertanyaan yang jarang terpikirkan di tengah masyarakat Israel sendiri, yaitu bahwa banyak inovasi yang lahir dari latihan menyerupai permainan, dimainkan oleh remaja belasan tahun, pada akhirnya membawa implikasi mematikan di dunia nyata. Latihan itu, konon, tumbuh menjadi perisai yang menyelamatkan negara. Untuk memahami mesin ini, kita kembali ke unit intersepsi sinyal 1952 yang tadi kita sebut, cikal bakal unit 8200. Yang belum kita catat, ia kini unit terbesar di seluruh angkatan bersenjata Israel, melampaui satuan tempur manapun dalam jumlah personel. Wajib militer menjadi kunci di titik ini. Setelah usia 18 tahun, sebagian besar warga Israel wajib mengabdi 2 hingga 3 tahun, dan dari kolam inilah remaja-remaja terbaik dipanen, meski mereka sendiri tak bisa memilih kemana direkrut. Namun satu pertanyaan besar tetap menggantung. Untuk sasaran seperti apa keahlian ini diarahkan? Namun kekuatan siber yang kita bicarakan tadi tidak jatuh dari langit. Ia ditanam sejak bangku sekolah. Pada tahun 2013, Kementerian Pertahanan turut menciptakan sebuah program nasional bagi siswa sekolah menengah atas berprestasi yang bercita-cita menjadi pejuang siber di masa depan. Terdapat 10 sekolah menengah atas yang menawarkan program ini di seluruh negeri, dan salah satunya adalah Sekolah Menengah Atas Amal Lady Davis, tempat seorang guru bernama Toby Stu telah mengajar selama 10 tahun terakhir. Sebuah kelas biasa yang diam-diam menjadi hulu dari mesin intelijen. Artinya, apa yang kita lihat sebagai operasi senyap di hotel-hotel Eropa berakar pada pilihan yang diambil jauh sebelumnya, menjadikan pendidikan sebagai pipa rekrutmen. Namun bila remaja disiapkan menjadi mata dan telinga negara, siapakah yang benar-benar memilih? Mereka atau doktrin yang mewarisi mereka? Mereka yang membina para remaja ini bersikeras bahwa yang diajarkan bukanlah cara mencuri atau membobol, melainkan sesuatu yang bersifat defensif, bagaimana melindungi, bagaimana bertahan. Namun garis antara menahan serangan dan melancarkannya, seperti kita lihat, kerap tipis. Banyak dari mereka membidik satu tujuan, masuk ke unit 8200, dalam bahasa Ibrani, Yehida Shmoneh Matayim, sebuah jalur yang jarang disebut namun sangat bergengsi di bawah IDF. Dan motifnya ternyata berlapis. Tak semata mengabdi pada negara, apa yang dipelajari di ruang gelap militer itu menjelma tiket menuju karir cemerlang setelah dinas usai. Pertanyaan pun menggantung, ketika pertahanan dan ambisi bertemu, ke arah mana keahlian itu mengalir?
Di sebuah ruang kelas program siber, dua siswa muda, Yair Ben Shimol dan Jonathan Wallenstein, duduk mempelajari materi yang tampak biasa. Namun ketika ditanya mengapa mereka mengikuti kelas ini, jawaban mereka menunjuk ke arah yang sudah kita kenal, unit itu. Untuk memahami mengapa remaja terbaik diarahkan ke sana, kita menoleh lagi ke doktrin bertahan yang tadi kita telusuri. Yang belum kita soroti, bagaimana kolam wajib militer menjadi saringan yang memungkinkan satuan ini memetik bakat lebih awal dari negara manapun. Wajib militer memungkinkan perekrutan remaja terbrilian sejak dini, dilatih bertahun-tahun sebelum keahlian mereka menepes ke sektor sipil. Inilah letak jembatannya, dari ruang kelas sederhana menuju kemampuan yang, seperti anomali tadi, sanggup menyusupkan malware, perangkat lunak berbahaya, ke jantung negosiasi paling sensitif dunia. Pada musim semi 2015, sebuah firma keamanan siber di Moskow, Kaspersky Lab, menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada di jaringannya sendiri. Sepotong malware yang kelak dikenal sebagai Duqu 2.0. Yang mengejutkan bukan hanya kecanggihannya, melainkan sasarannya. Ketiga hotel mewah tadi, tempat berlangsungnya negosiasi nuklir Iran. Untuk menyusup, ia memanfaatkan celah zero day. Sederhananya, lubang keamanan yang belum diketahui pembuat perangkat lunak, sehingga tak ada tambalannya. Kisah ini pertama diungkap Adam Entus dan Denny Yadron di The Wall Street Journal, terbit 10 Juni 2015. Jari yang dengan hati-hati mengarah ke Israel. Namun pada titik ini satu pertanyaan lebih luas mulai retak. Siapa gerangan yang disadap? Dan siapa yang menyediakan alat dengar itu? Ada satu detail yang mudah terlewat dari kisah malware di hotel-hotel Eropa itu. Bukan pada malwarenya, melainkan pada manusia yang mungkin merancangnya. Dan untuk memahami siapa mereka, kita perlu menengok sebuah lembaga yang bekerja seperti pintu putar. Unit intelijen sinyal militer itu, dengan rekrutan baru tiap tahun dan tingkat pergantian sekitar 25% per tahun, terus-menerus melepas ribuan mantan tentara muda yang begitu keluar, banyak yang langsung melangkah ke satu tujuan yang sama. Tujuan itu adalah perusahaan keamanan siber swasta. Nadav Zafrier, mantan komandan unit itu, kini memimpin tim 8, sebuah firma bernilai jutaan dolar di Tel Aviv. Baginya, kisahnya sederhana, yaitu bangsa pengusaha yang menempa bakatnya lewat dinas militer. Wajib militer yang dulunya beban bagi ekonomi, katanya, kini nyaris menjadi kekuatan ekonomi. Namun ada sesuatu yang mengganjal dalam penjelasan yang begitu rapi ini. Sesuatu yang belum sepenuhnya menjawab dari mana keahlian menyusup ke hotel-hotel Eropa itu benar-benar bersumber. Ada satu paradoks halus dalam cara unit ini memikat generasi mudanya. Ia tak dijual sebagai medan tempur, melainkan sebagai sesuatu yang lebih memikat. Perpaduan antara kuliah di Universitas Ivy League dan magang bergengsi, sembari mengabdi kepada negara. Maka mereka datang, kata para perekrut, dengan segala kepolosan dan keyakinan mereka pada apa yang mereka kerjakan. Dan dari kumpulan remaja termotivasi itu, lahir sesuatu yang benar-benar luar biasa. Namun ada satu kalimat kecil yang menggantung. Tidak semua pergi dengan sikap yang sama seperti saat datang. Untuk memahami retakan itu, kita perlu kembali ke tahun 2014. Sebanyak 43 tentara cadangan menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Israel, mengkritik sebagian praktik pengawasan unit sinyal rahasia yang secara resmi ditugaskan menargetkan musuh negara di luar negeri. Persoalannya, kata para penandatangan, warga Palestina di wilayah pendudukan juga diawasi, meski mereka belum pernah diidentifikasi sebagai ancaman. Dalam surat itu, para reservis menyatakan menolak ikut serta dalam aksi melawan warga Palestina bila dipanggil kembali bertugas aktif. Kini, dialektika itu menajam. Bagi pembela unit, penolakan ini adalah pengkhianatan terhadap tugas eksistensial. Menteri Pertahanan Israel bahkan mengecam para reservis sebagai penjahat. Namun bagi para penandatangan, kepatuhan buta itulah yang mereka pertanyakan. Salah satunya, seorang veteran yang meminta namanya dan wajahnya tidak diungkap, pernah bertugas di jantung unit paling rahasia itu. Bukan pembangkangan mendadak katanya, melainkan proses bertahap, belajar dan memahami kian banyak, hingga ia sampai pada titik yang mengubah segalanya. Titik itu adalah kesadaran bahwa ia menjadi bagian dari sesuatu yang tidak ia percayai, bahwa warga Palestina sepenuhnya rentan terhadap pengawasan,
dan bahwa praktis setiap anak berusia 18 tahun dapat memutuskan sendiri siapa yang menjadi target sah bagi intelijen. Lalu firasat itu mengendap. Mesin yang sama, yang tadi kita lihat mampu menanam malware, perangkat lunak berbahaya untuk menyusup ke sistem, di hotel perundingan nuklir, ternyata menaruh keputusan sebesar itu di tangan seorang remaja yang baru meninggalkan bangku sekolah. Lalu, kemana kekuatan sebesar ini bermuara? Maka kita sampai pada pertanyaan yang paling mengganggu. Adakah batasan bagi mereka yang duduk di depan layar dan memutuskan siapa yang boleh diawasi? Menurut kesaksian yang terkumpul, jawabannya nyaris tak ada. Tidak ada prosedur hukum, tidak ada pengacara yang harus diajak berkonsultasi. Semuanya seperti dituturkan para mantan personel dalam surat terbuka mereka. Sederhana, hanya soal menekan tombol. Namun kini lapisan terdalam terbuka. Pengumpulan sinyal itu tak hanya untuk melacak ancaman, melainkan juga untuk memecah belah warga Palestina. Untuk memahami bagaimana intelijen sinyal bekerja pada tataran manusia, kita perlu melihat jenis data yang dikumpulkan, orientasi seksual, kondisi medis, persoalan keuangan, urusan keluarga seperti perselingkuhan. Menurut kesaksian yang sama, informasi semacam itu dipakai untuk secara halus memaksa seseorang bekerja sama, menempatkannya pada situasi di mana ia harus memilih antara hidup yang hancur total atau membantu rezim militer. Setiap kelemahan, dengan kata lain, berubah menjadi titik ungkit. Logikanya seperti diuraikan dalam testimoni itu, tak mengenal batas keterlibatan. Anda tak perlu terkait Hamas, cukup menjadi tetangga seseorang yang menarik perhatian. Kebetulan berada di lingkungan yang sama, sudah menjadikan Anda alat untuk menjangkau target yang dituju. Dan pada titik ini pertanyaannya bergeser. Mesin yang lahir dari doktrin negara kecil yang terkepung, kini tampak menatap ke dalam. Tak hanya ke musuh, tetapi ke ranah paling rapuh dari kehidupan pribadi. Lalu, sejauh mana kemampuan yang sama bisa diarahkan keluar, ke meja perundingan sekutu sendiri? Kita telah menelusuri bagaimana kekuatan siber itu dibangun. Namun ada pertanyaan yang jarang kita ajukan. Bagaimana rasanya berada di sisi lain layar, bukan sebagai penyadap, tetapi sebagai yang disadap setiap hari? Warga di wilayah pendudukan dapat memakai perusahaan telekomunikasi lokal seperti Peltel untuk telepon dan internet. Akan tetapi, sistem itu bersandar pada infrastruktur Israel, sehingga yang diduduki bukan hanya tanah, tetapi langit dan udara di sekitar mereka. Sapa Nasrdian, mantan Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi di Otoritas Palestina yang memerintah tepi barat, menjelaskannya dengan tenang. Bandingkan keamanan sibernya dengan Israel. Baginya, perbandingan itu nyaris mustahil. Mereka masih terlalu baru di bidang ini. Jaringan pemerintah mereka baru dibentuk pada 2010, diambil alih dari Peltel. Dan Peltel sendiri sebagian disewa dari Israel. Artinya, jaringan itu senantiasa terbuka terhadap tindakan atau pengamanan pihak yang menyediakan infrastruktur penopangnya. Pada titik ini, kelegaan itu memudar. Sebab kekuatan yang tadi kita kagumi karena membela sebuah negara yang merasa terkepung, kini tampak dari sudut lain, sebagai tepungan itu sendiri. Dan pertanyaan yang mengendap, siapa yang sungguh menguasai ketika bahkan sinyal terkecil pun bukan milikmu? Pertanyaannya sederhana, namun mengganggu. Apakah seorang warga Palestina di tepi barat menerima begitu saja bahwa setiap pesan teks, setiap surel yang ia kirim dapat dicegat dan dibaca? Mereka tidak menerimanya, tetapi mereka tahu hal itu terjadi. Sebuah pengetahuan yang, seperti mereka katakan, tak bisa mereka lawan. Sebabnya bersifat infrastruktural, bukan semata politis. Karena hampir semua sistem komunikasi di tepi barat harus melewati jaringan Israel, mengelak dari pengawasan menjadi nyaris mustahil secara teknis. Pada momen ini, geografi kabel berubah menjadi geografi kekuasaan. Sinyal yang terpaksa mengalir melalui satu pintu. Namun sebagian orang berupaya mengubahnya. Di Ramallah, sekelompok peretas Palestina mendirikan komunitas bernama Factbox, sebuah ruang yang mereka sebut nyaris seperti bunker. Proyek mereka membangun titik pertukaran internet lokal agar informasi dapat mengalir tanpa harus melintasi Israel terlebih dahulu. Dan kini kita tiba pada paradoks yang paling sunyi. Sebab kemampuan yang lahir dari rasa terkepung itu ternyata tak hanya diarahkan ke pihak yang diduduki, melainkan
seperti akan kita lihat, ke arah sekutu dan penyandang dana terbesarnya sendiri. Sebuah alat pertahanan yang menunjuk balik ke tangan yang memberinya makan. Ada satu pembalikan yang jarang kita sadari dalam kisah pengawasan digital di tepi barat. Sebab bukan hanya Israel yang dituduh mengintai jaringan internet di Ramallah. Banyak yang percaya otoritas Palestina pun menggunakan teknologi Israel untuk mengawasi warganya sendiri. Di titik inilah keheningan itu terasa. Alasan yang diajukan selalu keamanan, namun garis antara melindungi dan memantau menjadi kabur. Yang tampak sebagai perisai bagi satu pihak, bagi pihak lain terasa sebagai jaring yang serupa, dijalankan oleh mesin yang serupa. Namun pengaruh Israel dalam keamanan siber, yaitu perlindungan sistem komputer dari serangan, meluas jauh melampaui wilayah yang didudukinya. Pada tahun 2015 saja, nilai ekspor keamanan sibernya dilaporkan mencapai sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu apa arti seluruh kesuksesan dunia maya ini bagi perekonomian Israel? Untuk menjawabnya, kita perlu masuk ke Tel Aviv, ke sebuah konferensi tahunan bernama Cybertech. Ajang pameran tempat industri penyadap sinyal menjelma menjadi barang dagangan yang laku dijual ke dunia. Ada sebuah lapisan yang jarang kita perhatikan ketika bicara soal kekuatan siber sebuah negara, bahwa keahlian yang lahir dari urgensi bertahan hidup pada akhirnya menemukan jalannya ke ruang yang teramat pragmatis, yaitu pasar. Sektor keamanan sibernya berkembang pesat, dan tak sedikit yang memandang unit ini sebagai semacam pusat penelitian dan pengembangan internal negara, sebuah SIGINT, pengumpulan intelijen dengan menyadap komunikasi elektronik yang perlahan menjelma inkubator. Para alumninya konon telah mendirikan lebih dari 1.000 perusahaan. Di sebuah pameran, sebuah perusahaan bernama Cyberbit menjual produk yang mereka pasarkan sebagai teruji di medan perang. Teknologi keamanan dan pengawasan yang dikembangkan oleh para veteran unit yang sama, dijual ke Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Pelanggannya, kata sang CEO, datang dari semua sektor, keuangan, utilitas, perawatan kesehatan, pemerintah, dan tentu saja penegak hukum. Pada tahap ini, keahlian bertahan hidup berubah wujud menjadi komoditas yang bisa dibeli siapapun dengan anggaran cukup. Salah satu produknya bernama PSS, singkatan dari PC Surveillance System atau sistem pengawasan komputer. Serangkaian alat yang, dengan menanam malware, mengubah komputer sasaran menjadi mata dan telinga bagi yang mengendalikannya. Namun keahlian yang sama, ketika dipakai bukan untuk berdagang, tetapi untuk menyadap, membawa kita pada pertanyaan yang menusuk. Sebab pada musim semi 2015, alat serupa ternyata diarahkan bukan ke musuh, melainkan ke pihak yang selama ini menopang negara itu. Ada sebuah pembalikan halus yang jarang kita perhatikan. Di ranah keamanan siber, seseorang berupaya menemukan peretas, memburu Trojan Horse, program penyusup yang menyamar sebagai sesuatu yang tak berbahaya. Namun di ranah intelijen siber, logikanya dibalik. Kini, Trojan itu berubah fungsi menjadi alat pengumpul informasi. Teknologi bertahan dan teknologi menyerang, dua sisi dari mata uang yang sama. Dan garis pemisah di antara keduanya, seperti yang mulai kita lihat, jauh lebih tipis daripada yang kita duga. Akan tetapi, konferensi seperti Cybertech bukan sekedar panggung bagi perusahaan swasta. Ia juga menjadi etalase tempat sebuah negara memamerkan kekuatan sibernya. Ambisi yang diumumkan di sana lugas, menjadi salah satu dari 5 kekuatan siber terkemuka di dunia. Dan konon, ambisi itu telah terlampaui. Untuk memahami dari mana ambisi ini berpijak, kita perlu menengok sebuah kota di ujung utara Gurun Negev, Bir Sheva. Dulunya kota yang tenang, kini ia berkembang pesat menjelma jantung perkembangan dunia maya negara tersebut. Dan pola yang kita telusuri sejak awal, kini menemukan bentuk fisiknya. Menyatukan keahlian akademisi, angkatan bersenjata, dan bisnis swasta ke dalam satu ruang. Taman teknologi baru akan berbagi kantor dengan unit-unit militer. Benang yang membentang dari doktrin negara kecil terkepung awal 1950-an, kini dituangkan ke dalam beton dan kaca. Barangkali di ruang itulah doktrin berikutnya sedang ditulis. Namun ketika ofensif dan defensif berbagi meja yang sama, ketika akademisi, tentara, dan pemodal duduk berhadapan, pertanyaannya menggantung. Siapa yang menjadi sasaran? Dan apakah kita yang menonton dari jauh sudah termasuk di dalamnya?
Di sebuah laboratorium Universitas Ben Gurion, seorang peneliti menekan satu tombol, dan sebuah pemindai dokumen mulai menerima pesan, bukan dari internet, melainkan dari seberkas laser. Bahkan tanpa garis pandang, perintah itu tetap sampai. Logika serangannya sederhana namun mengganggu. Asumsinya, sudah ada malware, perangkat lunak berbahaya yang menyusup ke sistem di dalam sebuah organisasi. Komunikasi lewat internet mudah dicegat, maka laser menjadi kanal yang nyaris tak terlihat, cukup ringan untuk dipasang pada sebuah drone. Untuk memahami mengapa negeri sekecil ini menjadi pusat rekayasa semacam itu, kita menengok lagi ke doktrin negara yang terkepung, yang melahirkan unit penyadap tadi. Kali ini memperhatikan bagaimana urgensi bertahan hidup itu menular ke laboratorium Universitas Sipil. Kecanggihan itu menemukan bukti nyatanya pada peristiwa musim semi 2015 yang telah kita telusuri. Malware yang menjangkiti 3 hotel perundingan nuklir Iran itu, yang temuannya bermula dari jaringan Kaspersky Lab sendiri di Moskow. Kedua wartawan The Wall Street Journal itu dalam laporan 10 Juni 2015 mengarahkan jari pada Israel, meski keterlibatannya sampai kini tetap diduga bukan diakui. Detail teknis yang menautkannya, malware itu memanfaatkan celah zero day, lubang keamanan yang belum diketahui pembuat perangkat lunaknya. Muncullah dua sisi yang sukar dipisahkan. Bagi peneliti seperti Yuval Elovitz, dunia maya adalah perisai. Rasa terancam yang nyata membenarkan cara-cara inovatif untuk membela diri. Namun perisai yang sama, bila diarahkan ke hotel sekutu, menjelma menjadi pedang. Kalimat peneliti itu terasa jujur sekaligus menggantung, bahwa seseorang bangun setiap pagi hanya untuk menyakiti kita. Tapi bila laser mampu berbicara dengan mesin tanpa garis pandang, pertanyaannya bergeser. Di dunia tanpa garis pandang, siapa yang menyadap siapa? Ada satu pergeseran halus yang jarang kita perhatikan dalam masyarakat Israel. Dulu, impian seorang ibu adalah melihat putranya menjadi jenderal di Angkatan Darat. Namun hari ini, impian itu telah berpindah tempat. Kini, impian itu adalah agar sang anak menembus unit intelijen sinyal, berselancar di sana beberapa tahun, lalu pensiun muda, mendirikan perusahaan rintisan, dan menjualnya seharga ratusan juta dolar. Keamanan siber Israel lahir dari perkawinan pendidikan, militer, dan sektor swasta. Akan tetapi, tidak semua warga merasa nyaman dengan peran sentral unit ini dalam perekonomian negeri. Muncullah pertanyaan yang tenang namun tajam. Apa posisi mesin penyadap sinyal itu di tengah masyarakat dan ekonomi Israel? Sebab, seperti dikeluhkan sebagian pengamat, untuk mempertahankan sebuah rezim militer, negara harus semakin dalam memata-matai orang demi alasan politik, sesuatu yang sama sekali berbeda dari membela diri terhadap terorisme. Dan persoalan ini ternyata tidak berhenti di dalam negeri. Laporan tentang pengawasan Israel atas pembicaraan nuklir Iran menjadi duri dalam daging bagi pejabat Amerika. Dan ironinya terasa menusuk. Amerika Serikatlah yang membantu Israel mengembangkan kemampuan untuk memata-matai Iran, seperti yang mereka lakukan sekarang. Bagi sebagian orang di dalam Badan Intelijen Amerika, itu bukan momen menyenangkan, saat mereka menyimpulkan bahwa kemampuan buatan Amerika dipakai untuk menyadap negosiasi dan diplomasi Amerika sendiri dengan Iran. Ada rasa hormat yang besar terhadap Israel, tetapi ini terasa terlalu berlebihan. Pada titik ini, garis antara sekutu dan pengawas menjadi kabur. Negara yang membangun kemampuannya dari rasa terkepung, kini mengarahkan pendengarannya bukan hanya ke musuh, tetapi juga ke tangan yang menopangnya. Manfaat ekonomi dari keahlian keamanan siber ini memang terlihat jelas di seluruh negeri. Namun, kemampuan yang sama juga dirancang untuk menopang agenda keamanan yang sangat khas. Sebuah agenda yang, seperti pola yang sudah kita telusuri tadi, sanggup mengarahkan telinganya kemana saja. Kemana saja, dari kawan dan sekutu, hingga warga sipil yang tak bersalah dan rentan. Paradoksnya pun mengendap. Mesin yang lahir dari rasa terkepung itu tak lagi membedakan siapa yang mengintai dan siapa yang mendanainya. Anomali yang kita bicarakan tadi hanyalah satu jendela kecilnya. Artinya, garis antara yang tampak dan yang boleh diucapkan menjadi terlihat. Keahlian yang dipuji sebagai keajaiban ekonomi, dan telinga elektronik yang menyusup diam-diam, ternyata tumbuh dari akar yang sama. Dan akar itu masih terus menjalar, lebih jauh dari yang kita kira.